Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 1. Perkenalkan, nama saya Afifah Rizky, nomor absen 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairina Dwi, nomor absen 5. Halo, nama saya Lilis Aprianti, absen 14. Halo, nama saya Putri Lenggogeni, absen 19. Hai, nama saya Putri Nur Fitriana, absen 20. Halo, nama saya Robetul Dawiyah, saya absen 25. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai alat-alat penyimpanan bukti transaksi. Tapi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, saya Putri Lenggogeni ingin menjelaskan tentang alat penyimpanan bukti transaksi. Yang pertama, ada komputer. Di era digital sekarang ini nih, komputer pasti sudah tidak asing bagi kita. Nah, komputer itu apa sih teman-teman? Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima data, mengolah data, dan memberikan hasil data dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Nah, teman-teman, kita bisa lihat contoh gambar komputer di sini. Komputer itu terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Jadi, komputer memerlukan semacam CPU, keyboard, mouse, bahkan speaker untuk dapat saling terhubung. Lalu, bagaimana cara mengoperasikan komputer? Cara mengoperasikan komputer yang pertama, tancapkan kabel power yang terdapat pada CPU dan monitor ke stabilizer atau stop kontak. Setelah itu, tekan tombol power yang ada di CPU. Selanjutnya, nyalakan LCD monitor komputer kita dengan menekan tombol power. Tunggu hingga proses booting selesai. Setelah proses booting selesai, maka kita akan melihat tampilan desktop komputer kita. Oke, sampai sini sudah dapat dimengerti bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat penyimpanan bukti transaksi yang kedua, yaitu ada opener. Opener adalah map besar yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam opener terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Opener terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Opener dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip atau surat. Fungsi opener yakni sebagai lokasi penyimpanan dokumen penting. Jadi sini udah ada yang tahu belum sih bentuk opener itu seperti apa? Nah, bagi yang belum tahu bentuk opener itu seperti apa, di sini saya akan menampilkan contoh gambar opener. Nah, pasti kalian gak asing kan dengan map besar ini? Map besar ini disebut dengan opener. Opener sendiri memiliki karakteristik besar dan kokoh, tetapi opener ini sangat rentan dengan api, sehingga jika terpapar oleh elemen api, media ini sangat mudah terbakar. Opener sendiri tersedia dengan berbagai ukuran, mulai dari A5, A4, F4, A3, A2, dan lain-lain. Pada ukuran A3 ke bawah, biasanya tersedia dalam bentuk landscape maupun potret, sedangkan untuk ukuran A2 biasanya hanya tersedia dalam bentuk landscape. Dengan macam-macam ukuran yang tersedia, maka bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Warnanya pun bervariasi mulai dari warna terang hingga ke warna gelap. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan opener dalam penyimpanan bukti transaksi. Yang pertama ada mengelompokkan jenis bukti transaksi. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam opener, bukti transaksi harus terlebih dahulu dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. Yang kedua, mengurutkan tanggal terjadinya transaksi mulai dari tanggal yang paling awal atau nomor dikeluarkannya bukti transaksi. Jadi setelah mengelompokkannya, kita harus mengurutkan tanggalnya. Tanggal termuda itu berada di bagian paling bawah, sedangkan tanggal terakhir terjadinya transaksi itu berada di bagian paling atas. Yang ketiga, memisahkan berdasarkan nama seumpama diperlukan. Ini opsional tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Yang keempat, melubangi bukti transaksi menggunakan perforator. Yang kelima, menyimpan bukti transaksi ke dalam opener. Jadi setelah dikelompokkan, diurutkan, dilubangi,
Sekarang kita masukkan bukti transaksi ke dalam Outner. Yang keenam, menuliskan judul untuk memudahkan pencarian. Penulisan judul ini bisa dituliskan di bagian luar Outner. Yang ketujuh, menyimpan Outner ke dalam lemari arsip atau rak arsip. Setelah dimasukkan ke Outner ini kemudian disusun di lemari arsip atau rak arsip untuk mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan, dan menghindari dari kebakaran juga. Yang kedelapan, memindahkan bukti transaksi yang sudah tidak dipakai bisa ke dalam gudang arsip atau dimusnahkan dengan berangsur-angsur. Nah, untuk memindahkan bukti transaksi bahkan dimusnahkan ini, kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan waktu yang telah ditentukan. Jadi nggak bisa asal main dipindahin, dimusnahin, itu nggak bisa. Harus sesuai dengan kurun waktu tertentu. Saya Afifa Rizky akan menjelaskan alat penyimpanan lainnya, yaitu perforator. Perforator adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang dengan rapi pada sebuah kertas. Jadi, sebelum dokumen disimpan di Outner, harus dilubangi terlebih dahulu menggunakan perforator. Cara menggunakan perforator yaitu yang pertama, siapkan kertas yang akan diberi lubang, maksimum 10 lembar. Yang kedua, lembar paling atas dilipat sama lebar untuk menentukan titik tengah, lalu tepi kertas diratakan. Yang ketiga, kertas diletakkan di papan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas tepi perforator. Yang keempat, tangkai perforator ditekan dengan telapak tangan sampai kertas berlubang. Saya akan menjelaskan tentang stapler. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu apa itu stapler. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stapler. Stapler adalah sebuah alat yang terbuat dari besi dan dalamnya terdapat isi yang dikenal dengan staples, yang difungsikan untuk membantu menjepit kertas dalam jumlah tertentu agar kertas tidak tercecer. Nah, cara menggunakan staples yaitu 1. Siapkan kertas yang akan digunakan. 2. Rapikan kertas. 3. Letakkan kertas pada tengah stapler. 4. Tekan stapler hingga kertas menjadi satu. Selanjutnya itu ada guide. Guide di sini yang saya maksud bukan guide pemandu wisata ya teman-teman, tetapi guide yang berupa lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Untuk teman-teman yang belum tahu guide itu bagaimana, tenang, jangan khawatir. Di sini saya akan berikan contoh dari guide. Nah, seperti gambar yang kita bisa lihat teman-teman, guide ini memiliki dua bagian, yaitu tab guide dan badan guide. Tab guide ini yaitu bagian menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks arsip. Dan badan guide ini yaitu bagian yang digunakan untuk menompang arsip-arsip yang ada di belakangnya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata tab guide ini memiliki jenis permasalahan loh, yaitu ada primer, pokok masalah, sekunder, submasalah, tersier, sub-sub masalah, dan folder, yaitu folder atau file yang akan kita simpan atau kita arsip, seperti bukti transaksi ini teman-teman. Setelah pemaparan mengenai guide dan jenis permasalahan yang ada dalam tab guide, pasti teman-teman sudah bisa menyimpulkan dong kegunaan guide itu untuk apa sih? Betul sekali, jadi kegunaan guide itu yang pertama sebagai petunjuk untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali file yang disimpan ya teman-teman. Yang kedua, sebagai pembatas antara folder yang satu dengan folder yang lain atau antara arsip yang satu dengan arsip yang lain. Dan yang ketiga, yaitu sebagai penyangga folder agar tertib dan teratur pada tempat penyimpanannya masing-masing teman-teman. Selanjutnya, gimana sih cara penggunaannya? Gampang teman-teman. Jadi, yang pertama kita harus melakukan klasifikasi masalah. Ya teman-teman, seperti di saat ini kita menggunakan bukti transaksi sebagai file yang akan kita simpan. Yang kedua, penentuan kode. Di sini penentuan kodenya agar kita mudah teman-teman untuk menemukan kembali dan menyimpan filenya. Jadi dalam penentuan kode ini, setiap masalah memiliki 10 sub masalah.
setiap submasalah memiliki 10 sub-submasalah. Terdapatnya folder atau file yang akan kita simpan teman-teman. Yang ketiga yaitu masukkan guide ke dalam map. Map ini bisa merupakan map Snellhecter atau Ordner ya teman-teman, tergantung dari perusahaannya masing-masing. Yang keempat, simpan file sesuai kode. Ya, sesuai kode yang kita telah buat tadi ya teman-teman. Selanjutnya, alat penyimpanan bukti transaksi yang keenam ada filing cabinet, yaitu perabot kantor yang digunakan untuk menyimpan dokumen kertas dalam folder file. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau filing cabinet ini semacam lemari arsip atau lemari penyimpanan, bukan map ya. Jadi, filing cabinet adalah suatu tempat untuk menyimpan file-file serta dokumen-dokumen penting yang telah dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam folder file. Nah, gimana sih cara menggunakan filing cabinet? Cara menggunakan filing cabinet itu sangat mudah. Yang pertama, kita siapkan dokumen yang ingin disimpan, lalu kita masukkan dokumen tersebut ke dalam folder file. Setelah itu, kita masukkan folder file tersebut ke dalam filing cabinet. Dan alat terakhir ada map arsip nih. Map arsip sendiri adalah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Sebelumnya kan kita sudah ngebahas filing cabinet ya. Nah, map arsip atau yang biasanya kita sebut map Snellhecter ini adalah salah satu folder file yang merupakan sarana penyimpanan dokumen sebelum dimasukkan ke dalam filing cabinet. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyimpan dokumen atau file ke dalam map arsip, lalu setelah itu baru kita masukkan ke dalam filing cabinet. Nah, selanjutnya gimana sih cara menggunakan map arsip? Caranya gampang banget ya. Yang pertama kita siapkan dokumen, lalu yang kedua kita lubangi kertas atau dokumen tersebut jika kita menggunakan map Snellhecter. Lalu selanjutnya masukkan dokumen yang sudah disusun rapi, yang sudah berurut ke dalam map. Nah, jangan lupa ya mengaitkan pengunci jika menggunakan map Snellhecter. Selesai deh, mudah banget kan ya teman-teman? Selain sebagai alat penyimpanan bukti transaksi, alat-alat tadi juga bisa membantu kita untuk menjadi lebih terorganisir dan menjamin dokumen-dokumen penting yang kita punya itu tidak akan hilang. Sekian sedikit penjelasan mengenai alat-alat penyimpanan bukti transaksi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.